Akhir tahun 2025 Tuhan pun menolong setiap kami. Tuhan sediakan tempat yang terbaik bagi kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami punya Yesus yang telah bangkit, lahir mati bangkit bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Prinsip salib adalah kebangkitan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami lemah, tapi kami kuat karena kami punya Yesus yang sudah bangkit, yang turun dari surga untuk mencari setiap kami orang berdosa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman malam hari ini menguatkan setiap kami. Engkau telah lahir di dalam kehidupan kami, khususnya dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Beri kami kekuatan kembali memasuki tahun 2026 Tuhan. Kami tahu kami gak punya apa-apa Tuhan, tapi kami punya Yesus, Juru Selamat kami yang hidup,
yang senantiasa menyertai kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami dengan firman-Mu malam ini Tuhan, sore hari ini. Urapi hamba-Mu yang sudah Kau siapkan Tuhan. Urapi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengar firman katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Okay, come on. Okay. Sudah ya. Entah saya enggak makan apa-apa, tiba-tiba di sini nih rasa ada perih gitu ya. Untuk nelan sakit, untuk makan sakit, untuk bicara sakit. Sedangkan saya sudah makan obat ya, yang namanya apa? Iya, amoxicillin ya, sudah makan 1 strip. Belum ada tanda-tanda reda. Lalu saya makan juga larutan cairan kaki 3, habis 3 botol. Hingga sore ini, seperti Pak Bija katakan tadi, sore ini Tuhan saya tugas. Biarlah bisa bicara sebentar nanti ya. Biar bicara, saya paksa saya lawan. Dan ini masih nyeri-nyeri, sengkring sakit. Tapi saya tidak mau menyerah begitu aja. Tetap saya lawan. Tuhan, ini tugas. Tugas daripada Engkau Yesus. Apapun Tuhan harus saya lakukan. Beri kekuatan saya ya. Jadi sedikit tadi pajak Ibu dan Bapak Bija mengalami gangguan, saya pun juga, tapi Yesus ada pada kita. Amin. Iya, haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan saat ini baik-baik saja. Amin. Ada baik-baik saja. Ya, amin. Haleluya. Untuk itu Tuhan, saat ini bulan Desember ini masih bernuansa Natal. Ya, masih bernuansa Natal. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara semua pasti paham apa arti Natal. Apa Bapak Ibu arti Natal? Apa arti Natal? Jangan sampai kita mengaku orang Kristen, kalau ditanya apa sih Natal, kok sering-sering orang Kristen itu merayakan Natal. Apa arti Natal? Ayo. Hah? Ya? Iya, 100. Merayakan Natal, merayakan Natal. Natal artinya kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru. Amin. Natal artinya lahirnya Yesus Kristus ya. Namun sebelum hari Natal, sebelum Yesus ada lahir di dunia ini, terlebih dahulu saya sedikit cerita, saya sedikit memberikan pengajaran sedikit, tidak banyak-banyak. Kalau minggu lalu sudah full, ya, artinya mutlak pengajaran. Ini sedikit saja. Sebelum Yesus datang di dunia ini, ada satu tokoh yang namanya Nabi Yesaya. Nabi Yesaya sudah terlebih dahulu diberikan nubuat. Apa itu nubuat? Apa itu nubuat, Bapak Ibu? Nubuat adalah pesan.
Catatan hilang. Catatan hilang rupanya. Gangguan teknik lagi nih. Ya. Ya, oke. Oke, catatan saya rupanya hilang. Ya, iblis ini tidak pernah tinggal diam rupanya ya. Saya sudah siapkan di sini. Ada mungkin Pak Bija bisa minta tolong tas saya di situ ada selembar kertas barangkali tertinggal di situ. Tidak apa-apa, bongkar aja itu banyak duitnya kok. Haleluya. Puji Tuhan. Ada kertas? Enggak, ada bongkar aja, ada kertas selembar kertas barangkali. Oh. Iya. Enggak ada. Terima kasih Pak Gembala. Enggak ada. Rupanya enggak tahu di mana dia jatuh. Oke, enggak apa-apa. Semoga saya ingat di memori saya ya. Terlebih dahulu salah satu tokoh yang namanya Nabi Yesaya sudah terlebih dahulu dapat nubuat. Nubuat itu artinya pesan dari Tuhan. Sebelum Yesus lahir di dunia. Mari kalau tidak salah ingat saya tolong ditayangkan Yesaya pasal 7 ayat 14. Sambil saya cari ya. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sudah dapat keluar? Oke. Oh, ini dia. Ada di sini. Haleluya. Jangan sampai kau mengganggu iblis. Mari kita baca ya. Saya bacakan untuk saudara. Tidak lihat saya. Saya tidak lihat. Mari tolong Bapak Ibu baca keras-keras. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Lanjut Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Sebab setiap sepatu tentara 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Di sini jelas. Saya ulang, sebelum Yesus lahir di dunia ada satu tokoh yang namanya Nabi Yesaya sudah diberikan nubuat, diberikan pesan kepada Tuhan. Apa yang dimaksud nubuat yang didapat oleh seorang nabi, seorang tokoh yaitu Nabi Yesaya ini tidak adalah merujuk pada kelahiran Tuhan Yesus, merujuk kepada kelahiran Tuhan Yesus. Lambang pemerintahan yang ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan bukan berarti lambang pemerintahan seperti Bapak Presiden dan Wakil dan sampai di bawahnya. No, itu pemerintahan di dalam dunia. Tapi lambang pemerintahan yang dimaksud di sini adalah Yesus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia berkuasa atas segala yang ada di dunia ini. Dia menopang, dia mengasihi, dia menasihati, dia memberikan pengajaran kepada umat-umatnya yang percaya kepada dia. Amin. Itu lambang pemerintahan ada di bahu dia. Oleh karena itu, satu tokoh yang namanya Nabi Yesaya ini sudah terlebih dahulu dapat nubuat. Untuk itu, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita buktikan bersama-sama bahwa nubuat yang diberikan satu tokoh yang namanya Nabi Yesaya ini digenapi di dalam, tolong ditayangkan, di dalam Matius ya. Di dalam Matius pasal 1 ayat 22 dan 23. Ini digenapilah pesan Nabi Yesaya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh, jelas dan nyata firman Tuhan ini ya dan amin.
Lanjut di ya. Jadi yang jelas ini merujuk kepada kelahiran Tuhan Yesus. Lalu yang menjadi pertanyaan di sini, Bapak Ibu Saudara kasih, untuk apa Yesus dilahirkan di dunia? Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk apa Tuhan Yesus dilahirkan di dunia? Saya santai ya. Ayo kita interaksi sedikit, tanya jawab sedikit supaya saya yakin Bapak Ibu tahu. Mungkin supaya ini lebih mengingatkan lagi. Untuk apa Tuhan Yesus dilahirkan di dunia? Untuk menyelamatkan orang yang percaya kepada Tuhan. Yes, untuk keselamatan. Ya, poin pertama. Yang percaya. Yang percaya pasti ya. Untuk menyelamatkan bagi yang menyelamatkan orang-orang umat pilihan yang percaya kepada Dia. Firman-Nya di mana? Semua harus pakai firman Tuhan dasarnya. Tidak salah ingat Yohanes 3 ayat 16. Nih, Yohanes 3 ayat 16 tolong ditayangkan. Yesus datang di dunia bukan untuk datang sekedar datang dan bermain-main, tapi ada maksud tujuan Allah mengaruniakan putranya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah di dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah. Dan barang siapa, dan setiap orang yang percaya, jadi menawarkan kepada dunia, menawarkan kepada semua, ditawarkan, namun setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus lahir datang di dunia, dikirim oleh Bapa di surga, ada maksud dan tujuan, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya. Poin kedua, di sini jelas ya, setiap orang yang percaya. Tok. Ini ya, kalau tidak percaya, ya tidak bisa dong ya. Tempatnya tidak di sana. Ada kiri, ada kanan. Ada neraka, ada surga. So pastikan itu, kalau orang percaya pasti ada itu. Nah, jadi sudah ditawarkan loh. Tidak percaya sudah. Yesus tidak pernah memaksa orang untuk menjadi percaya. Tidak pernah memaksa setiap orang. Poin kedua apa? Selain untuk menyelamatkan, yang pertama jelas, kalau menyelamatkan berarti menebus dosa. Nih, saya sudah rangkum semalam, saya catat baik-baik supaya jangan sampai saya salah. Nah, untuk menebus dosa-dosa manusia, awalnya ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, awalnya karena apa? Karena Allah itu kan karakter Tuhan, sifat Allah itu kan Maha tahu, Maha pengasih, di mana-mana, bla bla, semua Maha tahu adanya. Termasuk Maha tahu dari apa? Kita tengok ke belakang dulu. Dari sedikit sejarah ya. Kenapa Allah mengaruniakan putranya untuk menebus dosa? Karena di masa lampau, saat Yesus belum hadir di dunia ini, ada banyak orang, ada banyak masalah-masalah, kejahatan-kejahatan yang dibuat. Kita periksa bersama-sama Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6. Tidak ada mic ya untuk Pak Pijar bantu baca saya di sini. Oke, begini ya. Saya ini mata sudah kurang Pak. Ya Bapak. Tidak apa-apa, sambil duduk aja Bapak. Bisa. Ya, minta tolong Pak Wijaya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya, Kejadian 6
Ayat 5 dan 6. Ayat 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Coba ulang ayat 5. Ayat 5 kembali. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Amin. Kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Becat Bapak Ibu nanti bisa sambung ya. Ini saya ambil singkatnya di ayat pasal Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6, tapi saya ambil di 2 ayat saja. Namun Bapak Ibu lebih jelas lagi di rumah baca. Baca selengkapnya dari ayat 1. Saat itu Yesus belum hadir. Allah sudah mengetahui. Begitu besarnya, begitu rusaknya, begitu bejatnya perilaku manusia-manusia saat itu. Kalau bagi kaum Adam melihat cewek-cewek yang cantik saat itu, orang ambil saat itu, dia pakai, dia jadikan istri barangkali, permisi kata, sejenis, karena itu sampai sekarang masih ada ya. Yang namanya apa singkatannya itu? Laki sama laki, perempuan sama perempuan. LGBT. Itu sudah ada sejak awal, sudah ada. Kejahatan yang dibuat masa lampau terlalu besar. Maka Allah melihat dan memandang di situ. Apa kata Allah saat itu? Aku menyesal menciptakan manusia seperti ini. Aku menyesal. Ini sedikit sejarah ya awalnya. Aku menyesal karena kebejatan manusia saat itu luar biasa. Maka kalau yang ada ingat apa selanjutnya? Allah menghabiskan, dihabisinya semua itu. Tinggal salah satu manusia yang dekat sama Tuhan, yang dekat sama Allah, bergaul sama Allah, yang dianggap Allah ini orang berkenan di hadapan. Satu suami, Nuh. Hanya disisakan Nuh. Maka Allah berkata, Nuh, minggu depan ini akan aku habisi semua ini. Akan ada air bah 40 hari 40 malam. Maka kau buatlah bahtera. Begitu Bapak Ibu. Nuh orang yang berkenan kepada Tuhan. Buatlah bahtera. Nuh diperintahkan membuat, dan setelah itu terjadilah yang namanya air bah 40 hari 40 malam. Habis. Karena Allah menyesal. Karena Allah sangat-sangat menyesal. Maka sisa Nuh dan keluarganya, anak menantu. Ya, sisa berapa orang Pak? Ada yang dapat? Saat itu sisa berapa orang? Ada yang ingat? 8 orang. Sisa 8 orang. Ya, sisa 8 orang. Baik, kita tunggu sedikit ya. Break sedikit. Pilih sedikit. Oke, Jimmy. Sisa 8 orang, ya, sisa Nuh keluarganya. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, memang Allah menyesal. Allah memang menyesal. Dihabisinilah sisa 8 orang. Tapi ingat kembali bahwa Allah itu Maha tahu, Maha hadir, Maha kuasa, dan Maha kasih tentunya. Maha kasih tentunya. Oke. Ya. Maha kasih tentunya ya. Sehingga dia melihat sesuatu sudah dihabis semua, tapi ingat satu hal tadi, Allah juga Maha kasih.
Setelah peristiwa-peristiwa seperti itu yang masih ada peninggalan banyak perbuatan dosa kejahatan yang dilakukan, maka Allah ingat, aku harus menebus dosa-dosa ini lewat satu sosok yang namanya siapa? Yang namanya Yesus. Maka Bapa di surga mengaruniakan putranya yang tunggal karena kasih. Tadi saya ulang ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Untuk apa Tuhan Yesus mengasihi? Untuk apa Tuhan Yesus mau mengampuni? Untuk apa Tuhan Yesus mau membangkitkan orang-orang yang sangat-sangat membuat banyak kejahatan kembali? Karakter Yesus. Bahkan saat ini kita sering mendapat ajaran, selalu ajaran tentang kasih, selalu mendapat ajaran tentang kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dan saya, pasti ada perbedaan kepada orang-orang di luar sana, walaupun belum 100%, betul? Tapi pasti saya yakin dan percaya ada perbedaan. Mau mengalah sama orang, mau gini, mau siap di ini, situ, ada banyak hal itu ya. Karena kasih Allah menuntun kita. Jadi Natal, kelahiran Yesus ini bermakna, sangat bermakna dan berarti, dan mempunyai tujuan. Allah mempunyai tujuan. Tujuannya adalah apa? Tujuannya, poin pertama, mau mengampuni dosa-dosa. Kedua, ya, karena begitu besar, maka setiap orang, untuk mengajak Bapak Ibu Saudara bertobat. Bertobat di sini ada arti 2 poin artinya. Bertobat yang sudah mengaku mengenal Yesus, yang sudah mengaku menjadi pengikut Kristus, tapi perilakunya tidak menyontohkan karakter Yesus. Saya berharap di tempat ini tidak ada. Saya berharap di tempat ini tidak ada. Amin. Saya berharap di tempat ini tidak ada. Ini. Oleh karena itu ada ajakan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Mengajak untuk bertobat. Bertobat artinya meninggalkan baju yang lama, ganti baju yang baru. Kalau dulu sering berbuat dosa, perilakunya berbuat dosa, perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara mengerti maksud saya kan, di masa lampau bagaimana. Mengaku sebagai orang Kristen, ayo, kata Yesus, ayo kita bertobat. Lepaskan baju yang lama, lepaskan baju yang kumuh, yang kotor, ganti baru. Artinya perilaku yang tidak berkenan dahulu menjadi berkenan. Artinya jalan menurut karakter Yesus. Apa itu? Poin kedua, bertobat dalam arti apa? Yesus mengajak. Yesus mengajak supaya, ini ajakan ya, sekali lagi Yesus tidak pernah memaksa, ajakan. Ayo, ikut saya, ikuti saya, karena saya inilah Tuhan dan Juru Selamat. Seseorang tidak akan bisa selamat, dan tidak ada yang namanya keselamatan itu, Bapak Ibu Saudara ya. Ini firman Tuhan. Itu adalah kasih karunia, pemberian yang gratis, kasih karunia Allah, pemberian yang gratis cuma-cuma. Dan Anda bisa menuju keselamatan, Anda bisa menuju supaya selamat di masuk surga. Itu sekali lagi saya katakan, bukan hasil usaha kita. Ini firman Tuhan. Saya tidak bongkar ke sana terlalu panjang ya, karena bukan hasil usaha. Apa yang dimaksud bukan hasil usaha? Contoh nih, misalnya saya aja tak pakai contoh. Saya ini seorang
Ya lumayan kaya lah, apalagi kalau disebut konglomerat. Ya apa? Konglomerat, konglomerat, ya apa? Oh, konglomerat ya, bagus ya. Berarti Anda mendengar ya. Gitu dia. Jangan misalnya nih saya, jangan contoh orang lain. Saya satu hari bagi-bagi duit nih. Udah. Kurang saya. Satu orang satu hari saya kasih 5 juta. Tiap hari saya bagi-bagi. Besar kan? Ekstrim sedikit ini ilustrasinya. Antri. Banyak kan saya keluar duit. Kalau di penuh berapa? Katakanlah 50 atau 100 orang. Berapa? Nggak terasa tak? Iya. Saya masuk TV. Saya bantu ini dia ada M. Tujuannya apa? Supaya dapat pahala. Motivasinya supaya dapat pahala. Kalau saya besar sumbangan kepada orang-orang di sana dan saya disorot motivasinya saya untuk cari makan puji. You know makan puji? Dapat pujian dari orang. Itu motivasi pertama. Motivasi kedua, motivasi yang tidak kalah pentingnya. Kalau saya sering membagi-bagi dengan harta saya, ya satu hari saya katakan tadi, ngotio satu orang, tiap hari saya bagi-bagi jalan. Saya konglomerat ya, jadi saya bisa bagi-bagi. Nah, cari pahala Bapak Ibu, supaya apa? Besar pahala saya ditimbang dengan perilaku saya yang jelek, ternyata besar pahala yang saya dapatkan, maka saya dapat masuk surga. Amin. Enggak. Kalau enggak itu yang benar, kalau ada amin sah. Itu Bapak Ibu Saudara, enggak bagus, enggak ada amin. Tapi biarlah, saya enggak pernah bicara kepada siapa, enggak ada singgung siapapun. Ini firman Tuhan di sini saya sampaikan. Nah, kata firman Tuhan, kata pengikut Kristus yang tadi sudah banyak sumbang-sumbang, yang sudah banyak memberikan supaya dapat pahala. Namun kata firman di sini, ini penting juga ya. Kalau tidak salah ingat, tolong ditayangkan. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Kalau sudah dapat tolong Pak. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Apa? Firman Tuhan jelas. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak lewat. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Ya. Siapakah aku ini? Aku siapa Pak? Yesus. Haleluya. Yesus, jelas ini ayat. Saya dan Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya harus percaya ini. Dan yang saya kabarkan adalah firman Tuhan. Jadi kalau saya ya bukan dengan hasil usaha saya, seberapapun saya bisa sumbangsi kepada Bapak Saudara dan di jalan sana, itu tidak ada artinya kalau tidak melalui Yesus, kalau tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Natal di bulan Desember ini, ya setiap Desember itu jelas itu ya, bahwa Natal merayakan hari lahirnya Yesus Kristus. Ada makna, ada maksud dan tujuan Bapa di surga. Namun jangan lupa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saya ini sebab contoh nih, misalnya saya Yesus Bapak di surga kirim saya, ingat Yesus adalah manusia, 100% manusia, 100% roh Allah. Tapi manusia yang satu ini tidak seperti manusia Bapak Ibu Saudara dan saya, yang lahir dari hubungan biologis. Tapi Bapak ini sosok ini anak manusia dilahirkan, ini anak manusia spesial.
ya, spesial dari surga turun ke dunia. Lewat siapa? Lewat Santa Perawan Maria, seorang gadis tanpa hubungan biologis, hanya dipakai rahimnya saja untuk bisa mengandung, dan lahirlah Matius tadi, lahirlah yang satu sosok yang namanya Yesus, yang dia namakan Immanuel. Jadi manusia istimewa, anak manusia istimewa. Datang, ya, Bapa di surga kirim anaknya, putranya yang tunggal turun ke dunia untuk menghapus dosa-dosa atau mengampuni dosa-dosa manusia. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah Yesus lahir di dunia? Blak, oh kamu dosa ya, bejat ya, gini. Wah, tak ampuni, beres ya, ampuni, selesai itu. Apa seperti itu? Seperti membalik telapak tangan. Bapak Ibu, maksud saya cara Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia dan mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya untuk bertobat percaya Dia, ada cara. Dan caranya itu nggak ringan, Bapak Ibu Saudaraku yang Yesus Tuhan. Caranya adalah mengorbankan tubuh dan darahnya. Ya, ingat baik-baik. Karena itu di minggu pertama kita sering memperingati tubuh dan darah Kristus alias perjamuan. Dengan cara mengorbankan tubuh dan darahnya, dia mati. Sebelum kematiannya masih hidup, dia disiksa, dirajam, dihujat, dicambuk, dimahkotai duri, penuh dengan siksaan yang dahsyat, hancur tubuhnya. Jadi bukan hanya, oh ya Tuhan kirim kau datang sembuh dalam nama Yesus aku ampuni. Tidak seperti itu. Sungguh sangat berat yang dirasakan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, saat Yesus dirajam, saat Yesus disiksa seperti itu, apakah ada rasa kesakitan, Bapak Ibu? Yesus ada rasa kesakitan? Ada. Wahai dia manusia. Dia saat itu menjadi manusia. Jadi merasakan. Ya. Cara Yesus itu tidak semudah membalik telapak tangan. Oh sembuh. Saya ulang di situ. Jadi ada yang namanya pengorbanan, gitu ya. Yang namanya pengorbanan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kembali tadi poin ketiga, mengenal umat manusia, ya, mengajak umat manusia untuk mengenal dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Romawi kedua, ya. Lalu tujuan apa lagi? Untuk apa Yesus dilahirkan? Jadi kedua yang diulang, saya ulang lagi. Untuk apa Yesus dilahirkan? 1 Timotius 4 ayat 4. Tolong ditayangkan. 1 Timotius 4 ayat 4. Bro. 1 Timotius 4 ayat 4, Bro. 1 Timotius 4 ayat 1. Ayat 4. Ayat 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan sesuatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Amin. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan sesuatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, ya, ucapan syukur. Artinya di sini, oh Jesus, ya, Yesus salah ini, sorry. Ya lanjut, ya, saya ralat. 2 Petrus 3 ayat 9, tolong ditayangkan. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidaklah
tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi dia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, jadi tujuannya jelas Bapak Ibu. Yesus itu lahir untuk apa? Menghendaki umatnya supaya selamat. Menghendaki umatnya supaya tidak binasa, Bapak Ibu. Tuhan menghendaki. Ya, artinya Tuhan tidak memastikan seseorang itu harus selamat. Menghendaki. Contoh, saya menghendaki anak saya menjadi dokter. Tapi apakah pasti anak saya jadi dokter? Belum tentu. Menghendaki. Itulah ajakan Yesus sebagai orang percaya. Menghendaki umatnya. Tuhan itu menghendaki, maha kasih, maha baik. Ayo saudaraku, ayo adikku, ayo anakku, ikutlah aku. Aku menghendaki. Ini kata Yesus. Saya menghendaki. Yesus menghendaki semua umat itu tidak binasa. Itu di poin yang selanjutnya dia. Jadi Yesus lahir di dunia ada tujuan yang baik tentunya. Roma 10 ayat 13. Roma 10 ayat 13. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Sebagai orang percaya harus menyatakan diri, harus berbicara ya. Yesus, saat ini saya percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Saya yakin dan percaya, bukan hanya di bibir tapi masuk di hati. Maka Roh Kudus akan masuk ke dalam hati saudara dan menuntun setiap kehidupan, setiap langkah-langkah Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya. Berseru kepada namanya, bukan hanya berseru Tuhan selamat terus, tapi perilakunya aneh-aneh. Nah begitu maksudnya. Kalau sudah percaya sama Tuhan, otomatis perilaku Bapak Ibu Saudara dan saya mencontoh, ya, mengikuti jejak Tuhan Yesus. Termasuk 10 perintah Allah tadi kita lakukan. Otomatis. Dan Roh Kudus sebagai penuntun dan sebagai penopang, sebagai penolak orang-orang yang jalannya miring. Apabila saya miring jalannya, Roh Kudus menuntun saya. Jangan seperti itu. Jangan ini Pak Bijaya. Jangan itu benar Pak. Iya, pasti itu otomatis. Oleh karena itu, kita pasti diselamatkan. Karena apa? Tantangan-tantangan yang membuat pikiran kita, pikiran perasaan kita ini miring, itu Roh Kudus yang mengingatkan kita. Amin. Ada amin? Iya, mengingatkan sebagai orang percaya. Ulang-ulang, sebagai orang yang percaya. Oke, masih ada sedikit waktu. Tidak panjang-panjang. Yang penting inti daripada Natal, Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya pasti nangkaplah inti daripada Natal itu adalah kelahiran Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus lahir. Apa pertanyaannya? Apa tujuannya Yesus dilahirkan? Tadi ingat ya, tujuan Yesus dilahirkan untuk apa? Menebus dosa, mengajak bertobat, ya, mengikut Dia. Karena untuk menuju ke tempat kekal itu harus lewat Yesus. Inilah tujuannya Yesus dilahirkan di dunia. Ya, sedikit lagi Bapak Ibu Saudara ya, saya tidak panjang-panjang. Saya tidak panjang-panjang ya. Cara Tuhan Yesus memberi dosa manusia tidak ringan ya. Tadi sudah disampaikan. Oh, saya lupa sedikit cerita ya. Lupa, saya masih ada waktu. Lupa saya sedikit cerita. Jangan sampai ya ini. Jangan sampai orang Kristen, saya dulu ini pengalaman ini ya, saya sedikit cerita. Saya waktu di luar pulau sana, yang mayoritas Kristen,
Setiap tahun itu kan merayakan hari Natal, Bapak Ibu, ya, merayakan hari Natal di luar pulau sana. Waktu saya tinggal di sana. Pas bulan Desember begini, nah orang itu ada apa namanya, pesta-pesta hari raya ini mereka rayakan dengan pesta-pesta di kebun. Besar nih di pantai, besar nih, saya ikut nih, saya. Lalu pesta, habis makan-makan, duduk manis, makan-makan, ya, ini contoh nih ya, contoh, jangan sampai salah. Makan pesta habis, selesai, bapak-bapak tua pulang sudah, tinggal ada anak muda doang ya, tinggal anak-anak muda, remaja muda. Nah mereka sudah mulai buka-buka, ya, iya mereka sudah mulai buka-buka itu di botol-botol nih. Itu dia. Ada BCA, ada Shopee. BCA itu apa Bapak Ibu? Apa BCA? Bir campur anggur. Satu lagi sama dengan Manado punya tuh, Shopee. Shopee dong buka ini. Saya ada di dalam situ juga. Nah mereka berpesta, mari yuk, kata kalau di sana yang satu ada 2 pulau ya. Saya yang satu itu bilang, mari ketemu rame-rame pesta. Kan pesta ini kan 1 tahun sekali toh, merayakan Bapak tua lahir katanya. Iya, merayakan Bapak tua lahir katanya. Pesta buka-buka mulai bersih. Sudah mulai tamtum, mulai setengah mabuk dan mabuk. Termasuk yang bicara ini saat itu, bukan sekarang ya. Saat itu masih muda juga ya dulu. Minum mabuk, menari-nari, berdansa, berputar-putar begitu. Wah sudah, ada satu yang banyak minum begini. Mari kita rayakan. Kan kita 1 tahun sekali merayakan hari lahir Yesus. Toh ada salah. Kita menghormat, kita menyenangkan hati Yesus, menyenangkan. Minum mabuk katanya menyenangkan hati Yesus. Bagaimana? Iya, ayo kita menyenangkan hati Yesus ini. Kita rayakan ini hari ulang tahun Yesus. Ya ampun. Saya belum mengerti tapi sudah sedikit paham. Loh, kok menyenangkan hati Yesus? Wah, putar berdansa. Orang Timur itu kan jago-jago berdansa toh. Nah, ada di situ kue tart juga dong. Kue tart tapi sudah ada tanggal. Orang sana bilang tidak ada tanggal juga, hanya lilin-lilin begini, besar begini. Saya sudah agak mabuk Bapak Ibu, sama sudah putar-putar kepala ini ya, angkat saya sudah ini kue tart, saya menari-nari juga begini sama kuenya ini. Nah ini Bapak Ibu sedikit saya cerita, jangan sampai salah di bulan Desember lahirnya Yesus, berpesta besar-besaran, makan pesta besar-besaran untuk merayakan di Natal, jangan sampai salah. Yang penting makna Yesus ini apa lahir di dunia Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan untuk itu. Pertanyaannya apakah tidak boleh Pak makan siapa larang? Oh duit-duit lu sendiri. Tapi jangan bawa-bawa Yesus di situ. Maknanya sudah sama sekali menjauh itu di sana. Bukan ke sana larinya. Saya yakin dan percaya. Kenapa saya bicara begitu? Karena saya sudah mulai mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Bukan seperti itu. Maknanya apa Yesus lahir? Mengajak Bapak Ibu Saudara bertobat, mengajak mengampuni dosa, mengajak bertobat, mengikuti Dia. Follow me. Say Jesus, say follow me. Come on, follow me. Ikuti saya. Iya, supaya apa? Kita berpondasi kuat bahwa mengikut Kristus itu adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau suatu saat rumah kediaman kita dibongkar alias kita ini sudah meninggal, maka kita masuk di dalam kekekalan. Amin. Iya, itu pokok, tujuan pokok kita menjadi orang Kristen. Bukan berarti saudara ada Bapak Ibu harus melarat miskin. Nah, bukan. Tapi tujuan pokok supaya itu. Saya tidak singgung-singgung di mana. Kadang-kadang kalau ada bicara-bicara seperti itu, aduh, jangan sampai salah. Itu tujuan saya. Tujuan pokok adalah Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Selebihnya adalah kebutuhan hidup masih tinggal di dunia kok. Siapa yang tidak butuh?
mau jadi apapun, pengusaha apapun, enggak apa-apa, enggak salah, enggak ada larangan. Tapi ingat akan berkat-berkat itu. Saudara diberkati jasmani, saudara diberkati rohani, maka itu satu paket. Hidup saudara tentang, walaupun siapapun, apapun keadaan saudara, tenang dan nyaman di dalam kehidupan. Tidak ada rasa khawatir, gelisah, takut, tidak ada sama sekali. Tenang. Aku kaya takut mati, tidak ada, karena ada Yesus di dalam Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Iya, itulah tujuan pokok, makna daripada kelahiran Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, waktu sudah habis. Jadi singkat cerita, saya sedikit mau tanya, apakah kiranya firman Tuhan ini nyangkut di dalam Bapak Ibu Saudara? Yang dimaksud maknanya ada nyangkut ya, sudah berarti. Terima kasih. Tuhan Yesus senantiasa selalu berpihak kepada orang yang benar. Tolong pemain musik, saya sudah tarik kesimpulan, WL pemain musik. Nah, lama-lama. Jadi kesimpulan di sini, saya masuk dalam kesimpulan. Kesimpulan di sini, Yesus lahir di dunia, tidak lain dan tidak bukan apa Bapak Ibu Saudara? Kesimpulannya di sini, Yesus lahir untuk menebus dosa. 2. Yesus lahir mengajak umat bertobat dari perilaku lama yang tidak benar menjadi benar. Bertobatlah. Apa? Di dalam kisah para rasul, Rasul Paulus bilang, dan Petrus, bertobatlah. Hendaklah itu yang mau jadi betul-betul Kristen sejati. Bertobatlah, ya. Hendaklah memberi dirimu dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan yang pendek ini menjadi berkat jasmani, rohani, didengar, dibaca, direnungkan, sekaligus dilakukan. Haleluya. Mari saya berdoa sebelum saya tutup dengan tutup. Terima kasih Bapa di surga. Kalau hamba-Mu ini sudah berhenti untuk menyampaikan sebagian daripada kebenaran firman-Mu, sekiranya firman ini Tuhan, di dalam kelahiran Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan tolong Roh Kudus, tolong jamah setiap kami yang hadir sore hari ini tempat ini Yesus. Biarlah Tuhan setiap aspek kehidupan selalu mengandalkan Engkau. Selalu Tuhan Yesus, selalu dan selalu melibatkan Engkau, agar setiap aspek kehidupan ini Tuhan, kami atas tuntunan Engkau, dan senantiasa kami ke jalan yang lurus. Apapun Tuhan yang kami kerjakan juga bisa dibuat berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Inilah Tuhan firman-Mu sore hari ini, menguatkan Tuhan, menampakkan hati, menguatkan iman kami sebagai orang percaya. Yesus, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kasih Yesus. Saya tutup dengan satu pujian. Kasih Yesus lebih dari hidup. Kasih Yesus. Ya. Kasih Yesus indah dalam. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ya. Ayo Pak, kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati
jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membelah hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Kasih dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak